Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, khususnya untuk outlook mungkin minggu depan ya gitu ya. Karena di video kali ini saya buat di hari Minggu, jadi kita mau lihat bagaimana reaksi Bitcoin. Tetap bukan hanya Bitcoin, tapi mungkin kita akan bahas beberapa altcoin juga, perbandingan antara Bitcoin dengan altcoin secara movementnya. Sempat share juga di Telegram. Jadi nanti di video kali ini kita membahas lebih detail lagi. Lalu tetap dengan tema yang sama. Ini beberapa video terakhir kita membahas kenapa harus beli kripto. Intinya seperti itu gitu ya. Bukan berarti wah kripto ini akan naik besok pada saat video ini dibuat, bukan seperti itu. Tapi kita lihat secara time frame, mungkin ini waktu-waktu atau mungkin secara saat-saat inilah gitu. Mungkin saat-saat ini tuh kapan kalau kita secara spesifik, mungkin dalam 1-2 bulan, 1-3 bulan ke depan. Intinya seperti itu, biar kita nggak miss the train kalau memang kripto mengalami kenaikan. Tapi kembali lagi, video ini bersifat analisa pribadi juga, jadi disclaimer on untuk teman-teman, bukan financial advice. Ya, jadi kita bisa langsung masuk karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Dan kita akan langsung masuk membahas market relatif sideways gitu ya. Selama beberapa minggu terakhir sideways, nggak ada major movement, nggak ada trend antara wah Bitcoin breakdown atau Bitcoin breakout. Jadi ya mungkin bisa dibilang cukup boring lah, cukup membosankan, dan ini normal sekali ya. Kita bahas dulu secara 24 jam terakhir, banyak yang sedikit berubah, di mana altcoin mulai mengalami penguatan. Kita lihat di sini ada Gala, ada Apecoin, ada FXS, XDC, HBAR yang mengalami kenaikan. Ya, apakah ada mengalami penurunan? Ada juga. Ya, ini seperti Bone, Shiba Inu ini koreksi karena memang kita lihat dalam 1 minggu terakhir mereka sudah mengalami kenaikan. Ya, tapi jauh lebih susah kalau teman-teman rasakan untuk kira-kira kripto apa yang akan naik. Nah itu agak susah. Kenapa? Karena tren kita saat ini adalah sideways sekali. Bukan kita lagi uptrend. Kalau kita lagi uptrend, rata-rata market naik. Jadi ya harus bersabar kembali lagi gitu ya. Nah kalau kita fear and greed, kita masih di area netral juga. Video yang lalu kita juga bahas kita di area neutral. Artinya ya market ya tadi gak turun, makanya gak fear. Tapi gak naik, gak greedy gitu. Jadi ini biasanya situasi seperti ini situasi chop. Kalau teman-teman mencoba untuk trading, justru teman-teman kadang-kadang yang loss gitu ya. Jadi kita bahas dulu untuk beberapa berita. Oke, kita mulai dari sini. Ini dari Stock Money Lizards. Ini grafik yang cukup menarik, dimana ini grafik menunjukkan grafik Bitcoin tapi tanpa harga. Tapi teman-teman bisa lihat ya, tahun 2011 mulai ya, dimana fase 1 lebih ke arah bear market. Ya, market mengalami penurunan di sini. Ini yang kita alami juga 2022-2023 kita mengalami penurunan gitu ya. Lalu fase 2 ini lebih ke arah fase yang mulai menanjak lah. Gak bisa dibilang ini exact phase gitu ya, fase 2-nya, karena kita lihat di tahun 2011 ini market langsung naiknya cukup lumayan. 2014 ini slow and steady mengalami kenaikan. 2018-2020 agak sedikit sideways, terus turun ke bawah. Ini karena COVID ya, Maret 2020, lalu mulai mengalami kenaikan. Tapi fase 3 ini biasanya ini adalah fase parabolik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat a good opportunity to buy ya pasti di akhir fase 1 gitu ya. Tapi ya susah sekali time the bottom. Jadi pada saat market-market seperti ini, sideways, konsolidasi, orang-orang gak terlalu banyak interest, ini menarik kalau teman-teman memang melihat untuk jangka waktu mungkin ya 2-3 tahun ke depan atau mungkin 5 tahun ke depan. Ya lebih karena untuk investasi sih, seperti itu ya. Untuk secara makronya di dalam minggu ini, jadi ini agak lompat-lompat ya, tapi kalau secara makronya di minggu depan ya, pada saat teman-teman nonton video ini yang harus kita lihat adalah tanggal 10 Agustus, di mana 10 Agustus ini akan ada schedule of release atau jadwal rilis CPI untuk Amerika. Ya kemarin Jumat kemarin NFP, sekarang CPI. Jadi bisa dibilang kedua data ini akan membuat The Fed menentukan keputusan mereka nanti di bulan September. Masih lama sih sebenarnya. Cuma inilah, kalau ternyata CPI-nya nggak terlalu sesuai ekspektasi, bisa jadi justru market akan sedikit mengalami drop lagi gitu. Nah ini untuk CPI atau data inflasi di bulan Juli. Ya tanggal 10 Agustus setengah 9 AM, biasanya tuh setengah 9 malam ya, setengah 9 malam. Nanti saya mungkin update ini di Telegram juga. Nah, sebelum kita lanjut juga, ini biar teman-teman gak miss juga gitu ya, karena di video yang lalu saya sempat membahas tentang video ini rekomendasi kripto juga gitu ya. Nah, di sini saya sempat membahas mengenai giveaway ya, dimana kita
mengadakan giveaway. Jadi biar teman-teman yang nonton video ini tapi nggak nonton video yang lalu, teman-teman masih bisa ikut. Intinya seperti itu gitu ya. Jangka waktunya itu sampai tanggal 11 Agustus ya. Jadi di akhir minggu depan. Make sure teman-teman join kalau teman-teman memang mau ke CoinFest Asia. CoinFest Asia ini adalah bisa dibilang salah satu conference kripto terbesar di Indo. Tapi bukan hanya orang Indo, banyak bule juga datang gitu ya. Dan ini besar sekali. Teman-teman bisa lihat dari websitenya juga. Di sini saya hanya mention kalau teman-teman mau join CoinFest Asia, di sini ada giveaway. Buat satu orang pemenang, teman-teman bisa mendapatkan tiket CoinFest. Tiket CoinFest sendiri aja udah 2 juta. Lebih 2 juta, 2,2 kalau nggak salah 2,2 juta. Ditambah merchandise-nya, hoodie dan lain-lainnya. Lalu plus teman-teman dapat $200 allowance. $200 ini bisa teman-teman gunakan bisa buat hotel, bisa buat tiket pesawat, tiket kereta, bagaimana cara teman-teman mau ke Bali. Karena acara ini ada di Bali gitu ya. Dan kembali lagi, giveaway ini juga disponsor oleh CoinX juga. Jadi ya pastinya kalau teman-teman mau ikut giveaway-nya, bagaimana caranya? Salah satunya adalah trading di CoinX. Ya kalau teman-teman mau trading di CoinX, ya ada gunakan link saya di kolom deskripsi juga gitu ya. Minimal trading volume $10. Jadi ini sangat-sangat kecil, $10. Teman-teman jual terus beli lagi, itu udah dapat trading volume-nya. Jadi cara-cara teman untuk mendapatkan giveaway ini mudah sekali. Nanti kita undi gitu ya. Nah, cara kedua adalah komen di video. Ya, ini favorit kripto teman-teman apa, alasannya apa, lalu saya mau ke CoinFest Asia. Ketika teman-teman udah komen di YouTube, ini komen di video YouTube yang ini ya, di YouTube yang ini. Ya, kalau di YouTube yang ini nggak dihitung. Di video yang teman-teman lagi nonton, komennya di sini. Ya, nanti saya taruh di link. Teman-teman join channel Telegram ya, lalu ada komen di sini ya, di komen post saya yang ini, scroll aja di komen post saya yang ini. Komennya apa? Komennya adalah username YouTube teman-teman. Jadi saya udah tahu, oh berarti ini teman-teman yang udah komen di video YouTube yang di sini gitu. Jadi artinya apa? Artinya nanti teman-teman sudah eligible lah, bisa mengikuti giveaway ini ya. Hopefully ya salah satu dari teman-teman yang sudah ikut akan menang. Oke? Pasti sih salah satu pasti menang gitu ya. Kita sekarang masuk aja ke dalam pembahasan lagi gitu ya. Nah ini kita lihat juga, ini salah satu indikator juga sih. Kita lanjut ya. Ini mengenai weekly Bollinger Bands. Bollinger Bands ini salah satu indikator teknikal, dan kita bisa lihat secara Bollinger Bands-nya ya, untuk Bitcoin ini paling rendah ya, dari tahun 2012 pun ini paling rendah. Jadi yang nggak salah kalau bisa dibilang, wah market sangat volatile, market tidak volatile, sangat membosankan, intinya seperti itu. Karena dari indikator ini pun ya sideways gitu. Kalau teman-teman mencoba untuk menganalisa teknikal di saat-saat ini, kalau menurut saya sih bisa, cuma sangat-sangat short term lah intinya. Mungkin di time frame 1 jam atau 2 jam atau 4 jam lah maksimal, seperti itu. Nah, kita membahas mengenai on-chain juga. Ini untuk data-data altcoins. Jadi kita nggak akan bahas Bitcoin terus. Kita lihat altcoin juga. Kemarin juga sempat kita bahas rekomendasi kriptonya. Secara singkat, rekomendasi saya adalah Solana, Polkadot, dan juga GMX gitu ya. Untuk lebih detail, lihat di video sebelumnya. Nah, tapi untuk saat ini kita bisa lihat ya, dimana Celo juga salah satu altcoin gitu ya. Saat ini lagi naik daun lah secara jumlah active address-nya dia. Bahkan lebih tinggi dibandingkan OP atau Optimism. Lalu Polygon di sini has the biggest drop in bridging net flow. Mungkin dikarenakan ada kompetisi juga dari Optimism, Arbitrum gitu ya. Jadi Polygon sedikit mengalami penurunan. Oke. Ronin boasts the best address retention, artinya bisa dibilang ya stabil lah dia gitu ya. Lalu yang terakhir adalah FTM, face the highest drop in active address. Jadi secara jumlah active address-nya dia sedikit mengalami penurunan. Ya, ini sebenarnya masih normal juga ya gitu ya, mengalami penurunan karena ya udah banyak adopsinya dan market relatif lebih slow juga gitu ya. FTM ini kan lebih ke arah DeFi, tapi DeFi-nya mungkin ya sedikit lebih beresiko lah dan lebih ke arah altcoin. Jadi mungkin secara active address-nya makanya turun. Nah, sekarang kita mau masuk untuk teknikal. Teknikal saya bahas Bitcoin dulu ya. Nah, kita bisa lihat ya, untuk Bitcoin masih sideways aja. Kita membahas video 2 hari lalu sama saat ini, teknikalnya hampir sama karena Bitcoin nggak terlalu bergerak juga gitu ya, hanya bergerak sideways saja. Suatu saat bakal ada, menurut saya,
big movement. Apalagi kita tadi lihat di sini Bollinger Bands ini akan terjadi. Kalau teman-teman tanya tendensinya apa? Tendensi saya melihat lebih ke arah kalau secara long term ya kan kita mulai bullish gitu ya. Mana ya di sini. Kita mulai market mulai mengalami kenaikan juga. Jadi bisa jadi mungkin another drop bisa likely sih, bisa terjadi. Mungkin kita bisa tes 27. Ya mungkin kisar 27 26. Ini cukup high drop sih sebenarnya 27 26 sekitar 7,5% kalau memang benar-benar turun. Tapi pada saat kalau benar-benar terjadi mengalami penurunan ini bukan waktunya kita mengalami ketakutan wah market akan drop jauh lagi, tapi ini justru menjadi opportunity untuk buy kita. Waktunya untuk beli, dan ini mungkin beli untuk long term sih gitu ya, karena mungkin nggak akan terjadi lagi drop tambahan lagi seperti ini. Jadi kita udah prepare lah. Dropnya kapan terjadi nggak ada yang tahu, kembali lagi. Tapi kalau kita dari sini, kenapa saya tendensi lebih ke arah Bitcoin drop? Karena di sini ya bisa kita lihat sepertinya ada pressure lah kalau untuk Bitcoin untuk mengalami kenaikan. Ya ada resistance mana ya? Di sini mungkin saya bisa gambarkan. Nah, intinya kisaran di sini ada resistance, bahkan kalau kita secara line garis line juga di sini, ini full resistance semua. Ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin, anggap kita melihat Bitcoin mengalami kenaikan, gitu ya. Harus ada sesuatu volume yang initiate volume besar untuk buying Bitcoin, gitu. Biasanya volume besar itu terjadi apa? Terjadi pada saat harga Bitcoin cukup murah. Artinya trigger demand, orang-orang mulai beli dulu, baru harga mulai mengalami kenaikan. Ya, kalau saya untuk saat ini lebih tendensi melihat ya mungkin Bitcoin bisa sideways di area ini. Artinya apa? Artinya mungkin ada potensi dia akan ada sedikit naik dulu, tapi nggak besar sih. Kalau kita lihat dari sini naiknya pun paling 1-2% gitu. Mana ya di sini? Bahkan bukan 0,7, 0,9 seperti itu gitu. Jadi ya masih ada potensi Bitcoin naik ke 29.300, 29.400. Lalu ini mungkin menjadi initiate kita untuk potensi untuk mengalami short lah untuk Bitcoin gitu. Nah, kalau untuk saat ini khususnya untuk beberapa weekend ini kita bisa lihat altcoin sedikit lebih baik secara performa. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman bisa lihat, misalnya kita lihat Solana. Sebelum kita lihat dulu, kita mulai Bitcoin. Price action Bitcoin kita lihat ya, ini lebih relatif lebih sideways. Mungkin orang-orang melihat cukup membosankan juga untuk lihat Bitcoin karena secara price action seperti ini. Makanya kita bisa lihat Solana misalnya. Ya, berbeda sekali. Di sini dia drop lalu mulai mengalami kenaikan. Dan ini juga lumayan volatile lah. Ini naik sekitar 5,6%. Gitu. Dan kalau kita lihat di grafik Sol Bitcoin di sini misalnya, kita lihat juga ada kenaikan. Ini artinya Solana lebih performing lah dibandingkan Bitcoin. Tapi kalau kita zoom out, kita bisa lihat dari bulan Juli gitu ya. Ini tendensinya turun. Altcoin gak terlalu bagus. Bukan hanya Solana. Teman-teman kalau misalnya kita buka Avalanche Bitcoin. Tuh, ini juga hal yang sama. Turun. Ya, rata-rata sih seperti ini grafiknya. Dan ini baru ada hype sedikit, ada mengalami kenaikan ya di weekend ini. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan yang kita dapatkan, ini saya mau zoom out juga untuk Bitcoin ya. Pertanyaan yang sering didapatkan itu adalah kapan sih Bitcoin naik? Yang satu hal yang saya perhatikan ya di dalam market, kalau kita mantau market cukup lama, yang nggak ada yang tahu kapan market naik. Di sini teman-teman bisa lihat. Kita zoom out sedikit ya, atau kita ke weekly deh. Nah, ini kapan market naik ya? Menjawab pertanyaan teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini kita sideways juga. Dari bulan November sampai Desember ini sideways. No movement. Ini yang naik 6%, dalam 2 bulan terakhir naik 6%, turun 6%, pokoknya di range ini aja. Tiba-tiba di bulan Januari mulai ada kenaikan, di sini 3% doang. Tapi langsung boom, 1 minggu naik 21%. Di bulan Januari kita ada berita apa? Setahu saya nggak ada berita yang sesignifikan itu. Intinya tiba-tiba volume mulai masuk aja, gitu ya. Lalu di sini kita mulai konsolidasi, sideways sedikit turun, boom lagi, naik lagi, gitu. Lalu ini turun lagi, lalu naik lagi. Lalu kita lihat dari sini, ini mulai mengalami penurunan. Bisa aja sih dari sini langsung boom lagi atau mengalami kenaikan lagi, bisa aja.
gitu. Tapi saya mungkin melihat kalau Bitcoin mungkin testing ke area exponential moving average 20 aja di sini, atau bahkan yang 50. Di sini di harga 28.000 dan 26.800. Ini cukup lumayan sih. Ada yang menarik sekali untuk di top up. Atau mungkin untuk cicil beli lah. Intinya seperti itu kalau kita dari secara weekly time frame ya. Jadi mungkin ini dulu sekedar kita update market crypto. Jadi biar teman-teman ada gambaran juga. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi saya ingatkan juga ya, kita lagi ada giveaway. Jadi jangan ketinggalan juga kalau teman-teman mau ikut ke CoinFest Asia. Dan itu saja video dari saya. Thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.